Kejutan timnas Indonesia usia 23 akhirnya terhenti di babak semifinal Piala Asia usia 23. Tampil sebagai tim debutan, skuad Garuda harus kalah 2-0 atas Uzbekistan yang merupakan juara Piala Asia edisi 2018. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024, tim asuhan Sinteyong harus bermain dengan 10 orang setelah Kapten Rizky Ridho kembali di kartu merah wasit karena melanggar pemain Uzbekistan. Akibat kekalahan ini, timnas Indonesia usia 23 harus menunda untuk mendapatkan slot otomatis ke Olimpiade 2024. Kendati demikian, peluang Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk lolos ke Olimpiade Paris masih terbuka lebar. Indonesia wajib memenangkan laga perebutan tempat ketiga guna memastikan diri tampil di Olimpiade 2024. Sebagai calon lawan timnas Indonesia usia 23, Irak akan menjadi pesaing skuad Garuda untuk memperebutkan tiket langsung ke Paris. Di pertandingan semifinal lainnya, Irak usia 23 juga dipaksa menyerah 2-0 atas Jepang di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan Selasa dini hari. Jepang menang 2-0 melalui gol Mao Hosoya di menit ke-28 dan Ryotaro Araki di menit ke-42. Pertandingan itu berlangsung normal tanpa adanya drama seperti yang terjadi di pertandingan timnas Indonesia. Jelang melawan Irak, timnas Indonesia siap tampil habis-habisan demi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi ajang balas dendam setelah dalam 2 pertemuan terakhir, timnas Indonesia selalu kalah atas singa Mesopotamia. Pertama, timnas Indonesia harus kalah 5-1 di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, timnas Indonesia kembali kalah 3-1 di babak fase grup Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Dengan mayoritas pemain yang menjadi saksi kekalahan timnas Indonesia melawan Irak, pertandingan di perebutan tempat ketiga Piala Asia usia 23 tahun ini diprediksi akan berjalan menarik. Pertarungan itu akan kembali digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dari 4 laga Piala Asia usia 23 2024 hingga semifinal di stadion berkapasitas 10.000 orang penonton itu, Indonesia meraih 3 kemenangan, yaitu 1-0 atas Australia, 4-1 atas Yordania, dan penalti 11-10 atas Korea Selatan. Dengan catatan apik itu, timnas Indonesia optimis bisa mengalahkan Irak dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Melihat dari perjalanan Irak di Piala Asia usia 23 tahun ini, peluang timnas Indonesia terbilang cukup besar. Irak usia 23 mengawali kiprahnya di Piala Asia usia 23 tahun ini dengan kekalahan 0-2 dari Thailand. Tim berjuluk Singa Babilonia muda itu kemudian bangkit dengan menghajar Tajikistan 4-2 dan membungkam juara bertahan Arab Saudi dengan skor 2-1. Di perempat final, skuad besutan Radi Senaisil tersebut menang susah payah 1-0 atas Vietnam melalui gol penalti Ali Jassim dan tersingkir di semifinal setelah kalah 2-0 dari Jepang. Dari 5 pertandingan yang dimainkan, Irak telah menelan 2 kekalahan dengan kebobolan 7 gol dan berhasil mencetak 7 gol. Sementara itu, timnas Indonesia usia 23 juga mencatatkan hasil yang sama, yaitu 2 kekalahan dan 3 kemenangan dengan mencetak 7 gol dan kebobolan 7 gol. Meski susah payah saat bertemu dengan wakil Asia Tenggara, kekuatan Irak usia 23 tidak bisa diremehkan. Mereka adalah juara edisi pertama Piala Asia usia 23. Timnas Irak usia 23 saat ini dilatih oleh Radi Senaisil yang merupakan pelatih yang berasal dari Irak. Sama seperti Indonesia, Irak juga berambisi lolos ke Olimpiade untuk ketiga kalinya. Senaisil mengungkapkan, Irak tidak akan membuang peluang untuk kedua kalinya dalam upaya mereka merebut tiket otomatis ke Olimpiade. Dari segi taktik, Irak usia 23 mengandalkan formasi 4-3-3. Beberapa pemain yang perlu diwaspadai adalah penyerang Ali Jassim, Mustafa Sa'adum hingga Hasan Khalid Hamid. Sementara itu, timnas Indonesia usia 23 akan kembali diperkuat oleh striker andalan Rafael Strijk yang siap kembali dari hukuman akumulasi kartu. Kehadiran Strijk tentu bakal menjadi suntikan semangat yang besar bagi timnas Indonesia usia 23. Setelah Strijk kembali, timnas Indonesia usia 23 bakal kehilangan Rizky Ridho di duel perebutan tempat ketiga. Rizky Ridho bakal menjalani hukuman akibat mendapatkan kartu merah langsung dalam duel melawan Uzbekistan. Dengan formasi 3-4-3, Hernando Ari akan menjadi andalan di bawah Mister Gawang. 3 benteng pertahanan akan diisi oleh Muhammad Ferrari, Justin Hapner, dan Komang Teguh. Kemudian di posisi sayap kiri ada Pratama Arhan dengan Rio Fahmi di posisi kanan. Kedua pemain itu akan mengapit 2 gelandang kreatif Nathan Chuaon dan Ivar Jenner. Kemudian trio lini depan akan kembali memainkan Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rafael Strijk yang golnya selalu dinanti supporter timnas Indonesia.